Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus dihadapkan pada keistiqomahan. Ketika disebutkan kepada kita seperti ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, dalam makna istiqomah, tidak merasa lelah pada jalan-jalan itu. Nah, jalan-jalan yang terasa sepertinya tidak begitu produktif pada urusan dunia, tapi ternyata berhasil menguatkan keseimbangan kita pada urusan ketaatan dan amal soleh. Maka kemampuan kita mengukur produktivitas itu sebenarnya di situ. Ada produktivitas pada urusan hal-hal yang sangat materi, tapi ada juga produktivitas pada urusan yang imateri. Produktivitas yang materi itu apa? Bekerja, dapat uang, lapar, makan, ngantuk, tidur, gitu ya, suntuk, cari kesenangan, syu'uriyah. Syu'uriyah itu apa? Hobi. Hobi itu kalau dalam terminologi fikih al-muamalah, hukum dasarnya mubah, boleh aja. Tapi kalau hobi yang sudah merusak tanggung jawab, itu menjadi makruh. Ada seorang suami pergi berjalan-jalan tanpa pulang-pulang, tapi meninggalkan kewajibannya menafkahi anak istri misalnya. Nah, ini makruh, bisa jadi berdosa. Atau mungkin meninggalkan kasih sayang, kalau duit dikasihnya aja gitu, tapi nggak pernah anaknya nampak dia, hilang aja gitu. Model-model kayak awak ini juga lah, pulang sampai rumah jam 11 malam. Iya, dan harus dipahami. Maka harus ada istilah yang kuat ya. Kalau istilah baratnya kan quality time ya. Jadi jangan sampai waktu yang tidak panjang tapi tidak berkualitas. Kalau sudah jumlahnya tidak banyak, maka dipastikan harus berkualitas. Sama seperti sholat, Pak. Kalau orang sholat tidak berhasil mengiringkan sholat dengan iktikaf dan zikrullah, maka tolong sholatnya jangan sembrono. Sholatnya harus benar-benar berkualitas dalam makna lurus niat, lurus hajat ya. Perolehan kekhusyuannya dikuatkan ya, walaupun tidak ada orang yang berhasil meyakini apakah dia khusyuk atau tidak, karena khusyuk itu sifatnya ikhtiar. Nggak ada orang yang bilang, saya Ustadz sudah 49 tahun sholat, tapi baru 23 tahun inilah saya sholatnya khusyuk. Nah, ini nggak bisa kita klaim, karena khusyuk itu tidak ada alat ukurnya ya, yang paling jelas. Khusyuk itu strategi yang terus kita bangun setiap sholat yang kita laksanakan ya. Strateginya apa ya? Ketika disebut misalnya dalam fikih, jangan sholat dalam keadaan lagi ribet ya. Lagi ribet itu apa? Lagi banyak urusan, karena itu akan mengganggu. Jangan melaksanakan sholat dalam keadaan yang lapar atau juga ngantuk, Pak. Jadi makanya disitulah pentingnya kita menjaga. Kalau sudah ada azan, maka yakini diri kita tidak sedang dalam keadaan yang sibuk-sibuknya. Nah, ini ya, sebenarnya banyak hikmah yang tersirat dari apa semua yang disebut pada rukun fi'li ya, dalam semua perbuatan yang kita kerjakan pada semua amal ibadah mahdoh kita ini ya. Kenapa harus ada takbiratul ihram, ruku, sujud dalam sholat? Kenapa ada niat? Kenapa ada puasa dari mulai waktu
masuknya waktu subuh sampai pada masuknya waktu maghrib. Apa kira-kira, sebenarnya kalau mau dikaji panjang ya, tapi nanti kita buat bab yang khusus untuk melihat itu. Nah, manusia kerjanya adalah tidak hanya membaca yang tersurat. Kalau membaca yang tersurat semua orang mampu, Pak. Nah, bisa nggak kita membaca yang tersirat bil hikmah ya? Apa namanya? Wa may yu'til hikmata may yasha ya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Kata Allah ya, siapa orang-orang yang aku kasih hikmah, itulah nikmat yang paling tinggi dari semua proses kehidupan manusia ya. Maka tidak semua orang bisa mendapatkan hikmah dari setiap keadaan itu. Jadi hikmah dalam makna Al-Quran tidak sama dengan hikmah dalam makna falsafah. Kalau dalam filsafat itu kan bahasa Arabnya sering disebut dengan hikmah. Kalau hikmah dalam makna falsafah hasil fikir. Tapi hikmah dalam makna Al-Quran itu adalah hadiah yang Allah hadirkan kepada diri kita untuk berhasil memaknai kebenaran itu bukan hanya bisa dicerna oleh akal, tapi kebenaran itu bisa direalisasi oleh perbuatan dan diambil nilainya oleh diri. Ya. Jadi kalau takut kepedasan, jangan makan cabai. Kira-kira gitu kan? Kita kan tahu bahwa cabai itu pedas. Dan kita tidak selalu bisa makan yang pedas. Tapi uniknya kita selalu tertarik makan yang pedas. Nah, itulah kira-kira ketidakseimbangan kita mengelola diri itu. Kalau udah tahu cabai itu pedas, udah tahu tidak bisa makan pedas, tapi kenapa masih cari makanan yang pedas? Nah, kenapa? Berarti rasa takut tidak ada, belum kuat, rasa khawatir belum kuat. Nah, ini sama ini. Kita tahu berbuat jahat itu, berbuat yang dilarang Allah itu dosa. Dan kita sesungguhnya tidak mau menjadi orang yang berdosa. Tapi sulitnya kita menghindari dosa. Nah, ini kira-kira itu, stabilitas itu. Maka jangan sampai ibadah-ibadah mahdoh itu hanya terperangkap pada ruang yang seremoni. Itu yang hati-hati, Pak. Kita jangan terjebak di situ, Pak. Ya. Walaupun melaksanakan amal ibadah yang tidak tinggal-tinggal, walaupun belum berhasil menjadi hikmah kepada diri kita, itu sudah satu kehebatan dibanding orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah. Itu udah satu fase yang lumayan baik gitu. Nah, sama anak-anak tuh, kalau mau dialog yang direct itu dialog saja sama anak-anak, Pak. Anak-anak cen-cen yang baru sekolah kelas 1 atau 2 ibtidaiyah. Kenapa sholat asar? Kalau nggak sholat asar nanti masuk neraka, Pak. Jadi jawabannya langsung direct ke neraka, Pak. Dosanya nggak ada, takut kena marah nggak ada, pokoknya direct aja ke neraka. Itu sebenarnya secara tauhid tinggi itu energinya, Pak. Karena kita orang dewasa tidak berhasil melihat tinggal sholat sebagai neraka. Kita masih menghubungkan kepada rasa capek, malas, lagi nggak sempat, masih ke situ sangkutnya gitu. Sehingga akhirnya rasa takutnya nggak ada gitu. Sangkutnya masih di ruang-ruang yang situ gitu. Sama kayak sensitivitas berinfak dan sedekah itu ya. Seorang anak, seorang ini peminta-minta ke rumahnya. Ayahnya lagi di kamar mandi. Lalu anaknya ngomong, "Ya, ada peminta-minta datang ke rumah. Udah ambil aja duit di dompet." Makna ayahnya ambil goceng. Anak nih ngambil 50.000. Ya kan? Ditariknya aja uang 50.000 itu. Kasihnya begitu selesai ayahnya mandi, periksanya lah dompet, udahlah uang 50.000 tinggal selembar, hilang pula. Akhirnya ditanya sama anaknya, "Uang berapa dikasih tadi?" 50.000 ya. "Kenapa?" "Kata guru kami." Wah, itu ya. Kenapa? Doktrinnya masih benar, Pak. Tidak terkontaminasi oleh keadaan. Dia paham kata gurunya bersedekah yang lebih besar itu lebih baik dibanding yang kecil. Doktrinnya masih nyaman di kepala. Tidak terkontaminasi oleh
rasa miskin, rasa takut, rasa lapar gitu. Nah, maka sebenarnya yang paling sulit jadi orang dewasa. Iya. Kenapa? Karena orang dewasa, kalau dalam definisi Islam namanya mukallaf, sudah dibebankan kepada dirinya hukum. Ya, hanya orang gila yang tidak dibebankan hukum sama orang yang tidak sadar. Tidak sadar itu terminologinya dua, tidak sadar sebab uzurnya atau tidak sadar sebab tidurnya. Kalau uzurnya mungkin sebab kehilangan akal ya, kehilangan apa? Kalau orang sudah tua apa sih namanya itu? Pikun. Nah, orang pikun itu kan kadang-kadang ingat dia, Pak. Tapi juga tidak. Saya punya tetangga, dia sholat zuhur Pak bisa sampai 5 kali Pak. Iya, 5 kali. Karena selalu saja kakek itu bilang, udah masuk waktu zuhur gitu. Jam 10 udah sholat zuhur. Jam 11 sudah sholat zuhur. Nah, dia tahu zuhur itu kewajiban. Tapi dia sudah tidak berhasil sempurna memahami kapan dilaksanakan sholat zuhur. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, nah ini selalu saya kuat-kuatkan dalam dakwah. Untuk saling memotivasi kita. Karena kita ini secara manusiawi suka kelihatan capek menjadi orang taat. Saya aja merasa Pak. Masa Bapak nggak merasa? Kira-kira gitu. Apalagi ketidakseimbangan yang kita rasa dengan apa yang kita terima. Ya. Pernah nggak? Ini kadang-kadang saya bicara akal yang sangat manusiawi lah ya. Saya diundang ceramah ke satu tempat, Pak. Saya nggak usah sebut nama, merek dan lokasinya di mana supaya jangan jadi gibah. Wah, rumahnya besar betul, Pak. Saya diundang 40 hari wafat orang tuanya. Pak, dulu beliau dengan nyaman bilang ke saya, yang mengundang saya itu maksudnya, ini yang punya rumah ini Pak, katanya. Dia sudah 6 kali ganti-ganti agama. Iya, perempuan kebetulan. Jadi dia nikah sama bule, masuk ke agama bule itu, cerai. Nikah ke orang Jepang, ikut apa alirannya, gitu-gitu kira-kira. Nah, sepintas Pak, wallahi terfikir oleh saya, kenapa orang yang begini kok kaya kali ya gitu. Sepintas itu. Ya. Saya diundang ke rumahnya ceramah karena ibunya penganut Islam, meninggal baru 40 hari saya diminta ceramah. Anaknya itu tidak ada di situ. Cuma masih keluarganya ada, saya diundang untuk ceramah di rumah itu. Jadi anaknya yang 6 kali pindah agama itu kebetulan tidak di situ gitu. Tapi diceritakan itu riwayat. Nah, saya mau katakan, ya akhirnya saya meyakini bahwa tidak bisa alat ukurnya satu untuk melihat apakah kita orang beruntung atau tidak, nggak bisa Pak. Makanya sering-sering baca ayat-ayat yang sifatnya sangat tauhidi untuk menilai setinggi apa sebenarnya Allah jaga diri kita. Ya, yang paling tinggi nilai ketauhidannya itu ayat suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Walaupun belakangan ini ada tafsir yang menyebut ya, yang disebut sesat itu ya, huwa itu dimaknai sebagai Muhammad misalnya ya. Saya tidak mau masuk dan terlibat kepada itu secara akademik, karena kalau debatnya debat akademik sifatnya sangat ijtihadi. Dan ingat, ilmu hikmah itu keluar dari perdebatan. Kalau istilahnya ahli hikmah, nggak level berdebat, karena Allah tidak pantas diperdebatkan. Yang berdebat itu hanya makhluk dan urusan makhluk. Urusan Khalik, siapa yang bisa mendebat? Nah, hanya orang yang ragu saja kepada Khalik, maka dia mendebat siapa Khalik itu. Ya, ketika Allah menyebut Allahus Samad, tahu nggak kira-kira makna yang paling tinggi? Bahwa manusia sering bergantung tidak kepada Allah. Pergantungan yang sangat teknis, Pak. Jadi gini, kita ini sering rusak justru karena urusan teknis, Pak, bukan urusan norma. Bahkan orang yang paling zalim sekalipun, dia tahu bahwa Allah yang maha menghukum. Tapi sulitnya tidak bisa menghindarkan dirinya dari menzalimi orang lain. Kan unik Pak. Padahal kemungkinan dia dihukum sangat tinggi. Karena hukuman Allah tidak bergantung pada panggilan pengadilan Pak. Tiba-tiba udah kena hukum aja. Ya, kalau hukum dunia kan dipanggil dulu oleh polisi, dipanggil dulu. Kalau hukuman Allah bisa direct Pak, ngeri. Tiba-tiba udah menyon aja mulutnya.
nggak bisa bercakap. Nah, tapi kenapa orang tidak takut? Karena kebergantungan manusia secara teknis ini yang sering rusak. Ya, takut kepada satu urusan yang tidak bisa dijangkau sehingga akhirnya melakukan sesuatu yang khianat dan seterusnya. Termasuk sepele kepada satu urusan, Pak. Ini juga bahaya. Kalau dak yaribuk ila ma la yaribuk, ya ambil yang engkau yakini dan tinggalkan apa yang engkau tidak yakini, ragukan. Jelas. Saya pernah dibilang begini, singgah di satu rumah makan dengan rombongan, maaf ini ya, tapi saya menghargai pilihan orang itu. Orang itu kebetulan sudah almarhum, guru saya di kampus. Jadi singgah kami di satu rumah makan, semua makan, tapi dia ragu. Makanan yang kita singgahi itu apakah halal, baik secara zahir maupun batin. Akhirnya dia memilih untuk tidak makan. Dan pilihan dia itu kita hargai. Meskipun kita memberi reasoning yang banyak kepada dirinya. Kalaupun seandainya ini tidak halal, maka ini tanggung jawab si pemasak. Sampai begitu kita ngomongnya waktu itu. Tapi dia memilih dengan konsisten. Nah, walaupun yang begini-gini ini juga tidak lazim dilakukan. Tapi saya mau katakan Allahus Samad, kadang-kadang ada orang yang memilih, dia yakin bahwa secara teknis urusan keduniaan ini kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang benar, maka dia tidak mengerjakan yang salah. Bukan berarti kalau saya tidak bisa melakukan yang benar, maka saya memilih yang salah. Itu salah, Pak. Kalau saya tidak bisa melakukan yang benar, maka saya tidak melakukan yang salah. Dalam makna tidak melakukan apa-apa. Jadi kadang-kadang defensif itu menjadi sebuah kemenangan. Nah, yang begitu-gitu itu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita menghubungkan kepada ayat yang sangat tauhid itu untuk melihat betapa kausalitas yang kita bangun, sebab akibat yang kita bangun untuk mengatur ritme dunia ini ternyata tidak memberi efek apa-apa di hadapan Allah. Allah sebut lam yalid walam yulad. Ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti apa? Tidak ada kausalitas. Jangan anggap Tuhan baru mulai membantu engkau ketika engkau A. Jangan anggap Tuhan tidak membantu engkau ketika engkau B. Enggak, karena kausalitas itu hanya urusan manusia. Nah, disinilah kalau kita masuk pada kajian tasawuf, kenapa niat itu menjadi pondasi yang sangat utama dalam setiap perbuatan manusia. Karena diniatlah ditentukan apakah seseorang itu benar ingin melakukan apa atau tidak benar ingin melakukan apa. Ya, niatul kholis tujadul maqasid. Niat yang ikhlas akan membuat orang yang berniat itu sampai kepada tujuan yang dia kehendaki itu. Jadi pamungkas, Pak. Nah, tapi ingat, banyak orang yang justru kelihatan mutasahil. Masuklah kepada faham-faham yang kelihatan keluar dari zona syariah. Ini juga hati-hati. Paham eling itu justru menyederhanakan perintah. Bagi dirinya nggak ada guna gerak-gerak, karena esensinya adalah at-taukid, menguatkan Allah sebagai Tuhan di dalam dirinya, sehingga perbuatannya seumpama perbuatan apa yang diridhoi oleh Tuhan. Itu juga menyalahi syariah. Kenapa itu salah? Ya karena Rasul aja nggak begitu. Kira-kira gitu. Jadi begitu melihat keseimbangannya. Jangan sampai kita terlalu merasa terbebani secara kausalitas, tapi jangan juga merasa sepele kepada urusan-urusan yang sifatnya az-zahir, sesuatu yang harus kita kerjakan. Makanya kalau pakai kajian tasawuf yang moderat, ikhtiar itu wajib. Bahkan engkau bercita-cita dengan sesungguh-sungguh pikiran itu harus, apalagi masih muda. Tapi merasa tidak dibantu dan dimudahkan oleh Allah sebab hasil yang kau dapatkan masih belum sama, itu menjadi penyakit. Nah, jangan sampai itu lahir gitu ya.
Nah, jadi tidak ada apatis, tidak boleh apatis. Nah, tentang kenapa kualitas setiap orang berbeda-beda, memang tidak boleh sama. Mana boleh sama kualitas semua orang, Pak? Kalau sama semua orang bahaya, Pak. Iyalah. Mata boleh sama jumlahnya 2, tapi cara melihat pasti akan berbeda hasil lihat. Saya suka yang pedas, teman saya suka yang manis. Apa persamaan antara dua-duanya? Sama-sama makanan, Pak, tapi beda rasa, beda selera. Kira-kira begitu aja. Nah, apalagi penguatnya? Ya, lam yalid walam yulad. Kausalitas secara teknis jangan dijadikan alat ukur untuk mengukur Allah sebagai awal, sebagai akhir. Karena Allah itu sesungguhnya qiyamu binafsih, tidak punya awal, tidak punya akhir. Maka jangan tanya dari mana dia berawal, dari di mana dia berakhir, sampai pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Jadi kalau bumi ini sudah kiamat, kira-kira Tuhan berada di mana? Ada lagi pertanyaan yang lebih generik. Untuk apalah Tuhan menciptakan langit dan bumi kalau dia nggak mengambil keuntungan dari itu? Nah, masih logikanya masih logika kapitalis. Ya, sama aja dibuatnya kayak wak dolah yang jualan cabai itu, ya kan? Kalau nggak ada untung ngapain jualan gitu. Kira-kira begitu ya. Allah itu tidak sama seperti kita. Jadi jangan kita anggap kalau ada untung baru kita melakukan sesuatu. Maka kalau pertanyaannya apa untungnya Allah menciptakan kita ini, langit dan bumi? Kalau toh Allah memberi rezeki bukan sebab amal satu-satunya, ya, jawabannya itu rahasia Allah. Dan Allah wajib punya rahasia. Jangan bilang Allah nggak wajib punya rahasia, sedangkan ayah Hawa aja punya rahasia sama Hawa, apalagi Allah kepada makhluknya. Ini enggak, kerja Hawa asik mau buka rahasia Tuhan aja. Mau tahu dia di mana, ngapain dia sekarang, ya enggak urusan kita itu, Pak. Karena Allah wajib punya rahasia kepada makhluknya tentang siapa dirinya, kepada apa yang sudah diinformasikannya melalui Al-Quran dan melalui kalam Rasulullah SAW, ya, fil hadis. Itulah dia Allah yang diceritakan Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah, lalu dikuatkan oleh para ulama, para sahabat. Hanya itu, sampai di situ. Sisanya bagaimana? Ya tidak terjangkau akalmu melihat dan meyakinkan kebenarannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita mau hubungkan ini, ya, kemarin udah saya buka di sini tentang alamatul ikhlas yang dituliskan oleh An-Nawawi dalam Al-Azkar. Saya ingat masih 2 yang saya sebut. Yang pertama at-taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Itu ciri-ciri orang yang ingin mendapatkan keikhlasan karena konteksnya adalah suratul ikhlas tadi. Penutupnya apa? Lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak pernah sama dengan apapun sebenarnya, ya, apalagi kepada apapun yang baharu di muka bumi ini. Makanya mendiskusikan Allah secara zat tidak ada tempatnya. Bahkan mendiskusikan Allah mendekati zat pun tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya, ya. Nah, yang kedua, kulluhu lillahi ta'ala. Kalau di dalam kitab Al-Azkar itu tabiatnya orang-orang yang ingin sampai kepada jalan ikhlas itu. Kulluhu lillahi ta'ala. Semua gerak dan diamnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu lillahi ta'ala. Ini agak berat nih, tapi saya ringankan kajian ini. Gini, Pak. Kalau di tubuh kita ini powernya 100, lalu di pagi hari kita sudah habiskan 15 sampai 20, tinggal 80. Maka 80 ini kita pakai untuk melaksanakan aktivitas sampai kita kepada tempat tidur kembali untuk istirahat. Maka jangan sampai 80 ini didominasi hanya untuk urusan-urusan teknis keduniaan yang tidak punya hubungan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira definisinya. Nah, maka bagaimana untuk menerjemahkan itu supaya tidak terkontaminasi? Ya, dipakailah alat-alat ukur yang sifatnya kualitatif. Sabar, syukur, tenang, rela, ridho. Itu alat-alat ukur tasawuf, Pak, untuk menjalani hidup ini. Ya, coba bayangkan, dia makan tuh, udah saya ceritakan di sini. Saya habis ceramah dikasih nasi kotak, itu saya kira udah saya ceritakan. Saya taruh di samping mobil saya, terus singgah di lampu merah,
Datang pengamen-pengamen, saya buka kaca, saya kasih duit, dia nggak mau Pak. Dia tunjuk nasi kotak saya itu. Akhirnya saya tambahi dikit, nggak mau juga, dia tunjuk nasi kotak. Nah sebenarnya kalau kita gedek boleh aja Pak, tapi saat itu apa yang mau didefinisikan terserah, tergantung kita. Beda orang beda cara menerjemahkan. Kalau saya menerjemahkannya, saya anggap begitulah cara yang Allah hadirkan di diri saya untuk berinfak atau memudahkan bersedekah kepada seseorang yang kadang-kadang kita gedek nengok dia gitu. Tapi tetap harus melakukan sesuatu. Nah saat itu apa kira-kira alat yang dipakai secara kualitatif? Ya sabar. Disitulah letak bagaimana dominasi hidup kita ini, alat ukurnya yaitu meski tidak bisa terukur secara kuantitas, tapi secara kualitas dia harus berhasil menghiasi diri kita ini. Supaya ya tetap dominasi pekerjaan hidup kita, merasa bahwa Allah selalu mengukur, melihat kita, selalu mengawasi kita dalam setiap keadaan. Mengajari anak konteksnya apa? Tenang. Kalau nggak tenang bisa ribet. Nah misalnya begitu ya. Atau apalagi menghadapi orang yang kelihatannya selalu saja membuat marah. Bagaimana? Nah ini ala-ala ukur kajian-kajian tasawuf inilah yang menjadi jalannya supaya tetap seimbang hidup kita ini. Makanya Bapak Ibu, kalau mau diikhtiarkan sehat, dan mudah-mudahan ini bicara mikro ya, bicara usaha ya. Kalau bicara takdir ya faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal nggak bisa dilambat-lambat, nggak bisa dicepat-cepat. Secara makro, secara mikro bisa diusahakan Pak. Tapi usahanya jangan dianggap bahwa kita bisa merubah takdir. Enggak, usaha itu hanya sekedar menguatkan imunitas dan baik sangka kita. Apa? Yaitu tadi, lakukan keseimbangan dalam hidup. Kalau kira-kira akal ini tidak berhasil menjangkau jalan keluar untuk satu urusan yang ribet, maka sepenuhnya serahkan kekuatan kita ini, minta kepada Allah, bukan diam. Apa jalannya? Nah, itu. Apa jalannya? Ya. Jadi dia bilang gini, aku mau datang arisan dulu, biar ku jumpai abang itu. Kenapa sih digosipinya aja aku? Ya, berantem lah, nggak ada masalah itu, katanya gitu kan. Ini rupanya orang ini udah lama cekcok di grup, di grup WA. Apa? Ternyata Allah nggak ridho. Dibuat Allah begitu dia mau pergi ke arisan, bininya udah bilang janganlah bang, janganlah, nggak usah datang gitu. Nggak mau aku, ini ku bantai dia nih kalau dia. Ada, dibuat hujan, dibuat banjir, dibuat. Akhirnya apa? Ya itu. Begitulah cara Allah mendelay sesuatu. Orang yang selalu saja merasakan bahwa apa ini jalan yang mau dicari. Kalau enggak engkau yang tolong saya ya Allah, maka saya bisa amburadul nih hidupnya. Nah itu. Itulah doa yang kemarin saya bilang kan, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pamungkas itu Pak. Ya, pandulah aku ya Allah untuk terus mengingatmu, pandulah aku untuk terus bersyukur kepadamu, pandulah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku. Saya termasuk orang yang punya kesimpulan, orang belajar tasawuf tidak akan defensif, pasti sangat ofensif Pak. Karena baik sangkanya justru menjadi baju dalam kehidupannya. Jadi jangan anggap belajar tasawuf ini membuat kita malas Pak. Salah, justru percaya diri Pak. Kenapa? Karena baik sangkanya terjaga. Ya, dikasih orang dia sedikit upah, padahal pekerjaannya besar. Dia berhasil meyakini Allah pasti kasih hasil yang tersirat, meski yang tersurat tidak sama. Ya kan? Cobalah ya. Ini saya mau cerita case-case aja Pak. Itu kalau saya, rumah saya di Karyajaya, dari Simpang Mitra Sejati, kalau Bapak bisa bayangkan itu, lapangan bola itu. Masuk ke dalam sampai ke ujung Pasar 5 Simpang Namurambi itu. Jaraknya nggak begitu jauh, macetnya yang bikin parah. Naik beca Pak, 25.000 itu. Nah sekarang yang mau dibayangkan adalah berapa kira-kira untung tukang beca itu. Belum lagi kalau omak-omak yang nawar, omak-omak nawar nggak ada teganya Pak. Dari 25, 15 dibilang itu Pak. Ya. Mana apa sama dia itu? 15 bisa bang, kalau enggak aku cari becak lain katanya. Wah, diancamnya pula tukang becak itu ya kan.
Nah, kalau kita mau berpikir secara proporsional, kita pakai logika dan keadaan diri kita, pasti kita akan ribet menghadapi hidup ini, Pak. Kalau orang-orang kayak kita, uang 25.000 kan oyong Bapak megangnya itu. Coba lah, bisa nggak megang uang 25.000 seminggu, Pak? Nggak yakin saya nengok kita ini. Kira-kira gitu. Tapi kenapa masih ada orang hidup di level yang seperti itu? Ya kalau secara tasawuf, karena memang keseimbangannya dijaga Allah. Bicara yang defensif, boleh. Karena Allah putuskan urat cita-cita yang tinggi di kepalanya supaya cita-citanya terbatas. Karena terbatas cita-citanya, maka gaya dan cara hidupnya juga terbatas. Tidak pernah sama dengan kita, udah. Jadi begitu saja solusinya. Kalau kita merasa dunia ini akan mempengaruhi kualitas ketaatan dan ketauhidan kita, dan sementara hidup di dunia ini harus lanjut kita teruskan, maka memilihlah, ya Allah, saya memilih tidak populer hidup di dunia ini, asalkan saya tidak gagal pada urusan amal soleh. Harus berani, Pak, memilih. Maka disitulah ekspektasi dari orang yang hijrah. Itulah hijrah yang paling tinggi sebenarnya. Hijrah ma'nawiyah, merasa bahwa dia meninggalkan popularitas yang dia mau cari, karena popularitas yang mau dia cari itu justru sering mengganggu ketahanan keimanan dan ketauhidannya, maka dia memilih jalan yang kelihatan sederhana, ya. Banyak, Pak, itu kalau mau dilihat perjalanan Imam Ghazali, dia seorang filosof, lalu ujungnya menjadi seorang sufi. Bukan harus kita menjadi sufi, saya juga nggak mengajak bapak-bapak harus jadi sufi, tapi karakter kehidupannya harus karakter keilahian. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa bahwa ada tempat kembali yang paling ujung. Nah, disinilah yang saya katakan, jangan pernah remeh kepada orang-orang yang hadir di masjid, Pak. Ini bukan hibur-hiburan ini, enggak. Kalau saya hadir di masjid masih nggak jelas, Pak, karena saya dibayar sama masjid ini, makanya saya hadir. Nah, jadi jangan diuji-uji itu, saya pasti tidak teruji. Nah, sekarang orang-orang kayak Bapak ini kenapa hadir di masjid ini? Carilah jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya udah bagus, karena tidak semua pertanyaan harus ada jawaban. Ya, justru yang tidak ada jawabannya berarti kembalinya ke atas. Iya, Pak, sederhana. Itu orang yang hadir sholat tahajud di masjid. Ya, kalau mau sesekali kelilinglah masjid-masjid di Medan ini. Kalau di kampung-kampung sih banyak ya yang dekat pesantren-pesantren. Nggak apa-apa, kita harus secara empirik melihatnya supaya kita bisa kaji diri, Pak. Kenapa dia hadir ke masjid? Kita anggaplah ukuran yang paling kecil. Ini orang stres sekali nih, makanya dia tengah malam pun di masjid. Pasti banyak masalahnya. Nggak apa-apa, Pak. Kita main negatif aja dulu. Udah, habis itu dekat-dekat aja sholat sama dia. Udah, perhatikan, lirik, tengok. Kira-kira lebih bahagia dia nggak daripada kita? Oke, kita pakai alat ukur yang paling materialistik. Besok pagi nggak kerja nggak dia? Apa nggak ngantuk dia? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat manusiawi, Pak. Apa nggak ada kerjaannya yang lain? Nah, kira-kira gitu. Tapi ternyata, Pak, wallahi, bila seseorang sudah zauknya sampai kepada jalan-jalan yang saya sebut tadi itu, ya, alasan-alasan dunia ini mental semua, Pak. Itu kan ketemu kita sama orang sakit tapi masih puasa, Pak. Ya, saya sering ngomel sama ayah saya, tapi saya diomeli balik sama ayah saya. Ya, ayah saya batuk. Saya datang ke rumahnya. Saya bilang, ya udahlah, ya buka aja lah dulu. Lagian kan puasa sunnah. Dia awak pula ini marahinya, nggak paham kau itu katanya. Udah selesai, Pak. Ya jelas, ngeyel. Disitulah ruhnya orang-orang yang bertauhid. Nanti kalau kita hubungkan lagi, kenapa itu para mujahid Islam dulu waktu bertarung tidak lebih banyak mereka tapi powernya kuat? Apa mabuk dulu? Biasanya kan itu mabuk dulu supaya berani aja bawaannya, kan gitu. Kata orang-orang sih begitu. Enggak, Pak. Tapi memang karena rasa tinggi tauhidnya, akal kausalitasnya sudah mulai berkurang, Pak. Sehingga yang dia tahu, determinasi yang muncul kepada dirinya adalah giroh untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak hilang gairah dari nilai la ilaha illallah. Udah. Makanya sekarang kerja kita bukan mau berperang.
Sekarang kerja kita adalah menapaki hidup di dunia yang serba modern ini untuk tidak terlibat secara aktif pada zona-zona yang dosa, setidaknya itu dosa ya, atau zona-zona yang subhat antara halal dan haram dalam terminologi kehidupan, bukan hanya dalam terminologi cari duit, Pak. Kehidupan ya, banyaklah ini kalau mau dikaji-kaji sebenarnya bisa banyak yang subhat kita ini, cuma menghindarkan diri dari yang subhat ini harus kepada diri kita. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Ngomong berlebih-lebih sampai mendapati satu fitnah kepada orang itu subhat, bisa menjadi dosa. Udah, kalau dalam tabiat ini yang sering Pak di anak-anak muda, di sini masih muda sih, tapi lebih muda jamaah saya yang di sana. Saya sampaikan kepada mereka, hati-hati Pak, dosa-dosa anak-anak muda kayak kalian ini dosa syahwat, saya bilang. Ya, makan sama bukan mahram, ya. Di kantor begitu, kadang-kadang pakai satu piring makan berdua padahal bukan suami istri, boncengan berdua-dua, benar Pak. Tapi carinya harta yang berkah. Dia anggap rezeki yang berkah itu hanya bekerja di tempat yang benar. Enggak juga Pak. Prosesnya juga harus dijaga. Tabiatnya juga harus dijaga. Kira-kira gitu. Ya. Sampai nanti kepada ujung-ujung kehidupan. Nah, terakhir ya. Untuk menutup ini semua secara tauhid, maka apa yang kita kuatkan? Saya kalau di kajian ibu-ibu pernah saya bilang, salah satu amalan yang strategik itu, dan itu juga ada dikuatkan oleh Ibnu Athaillah sebenarnya. Begini, menjelang tidur ada beberapa zikir yang disunnahkan. Termasuk yang disunnahkan itu sebenarnya adalah berwudu. Walaupun payah mengamalkan itu Pak. Kadang-kadang awak berwudu mau tidur 10 menit aja tahan, habis itu udah buang angin ya kan? Tapi nggak apa-apa Pak. Itu menjadi isyarah dan akad. Selebihnya apa? Syahadat itu amalan yang baik. Sholawat itu amalan yang baik. Termasuk salah satunya adalah istighfar. Kenapa menjelang tidur itu bagus diamalkan sampai kita tidak lagi tersadar pada urusan dunia kita? Jawabannya sederhana Pak. Karena di menjelang tidurlah kita mudah mengevaluasi apa yang kita kerjakan sehari-hari. Gitu Pak. Ya, walaupun dalam iktikaf, kalau kita mengawali iktikaf itu dengan istighfar biasanya akan mudah juga. Karena yang paling sulit gini Pak, kita ini tidak pernah ada ruang untuk mengevaluasi apapun di dalam diri kita. Nah, ini masalahnya. Sehingga kita main jalan terus. Padahal ada tujuan, ada cita-cita, ada akad yang pernah kita sebutkan. Pernah ada orang nanya sama saya, ini habis ini selesai lah ini. Ustadz, dulu saya sebelum nazar saya, sebelum hajat saya dikabulkan Allah, saya kuat kali bernazar. Begitu sudah tercapai, malas sekali saya bayar nazarnya Ustadz. Gimana itu Ustadz? Nah ini dia. Saya menjawabnya dari sisi tasawuf saja, nggak usah dari sisi jawabannya, karena ada kafarat nanti di situ. Saya bilang, begitulah sebenarnya kita ini yang terlalu bergantung pada hal-hal yang materi tadi. Kalau belum aja, seriusnya. Kalau udah aja, nah maka itu yang saya katakan, jangan digantungkan pada hajatnya, tapi digantungkan pada pekerjaan untuk mendapatkan hajatnya. Itulah yang harus dilatih. Kalau tasawuf begitu cara membuat definisinya. Kalau kita mau kaya sebab lalu melaksanakan duha, tolong yang diprioritaskan jangan kayanya, tapi duhanya, supaya kita bergantung kepada duhanya, bukan kepada mendapatkan kayanya. Gitu kira-kira Pak. Sama kayak tadi itu. Bernazar dia puasa 3 hari berturut-turut. Begitu sudah dikabul, mau puasa pun payah. Maka jangan bergantung kepada hasilnya, tapi bergantung kepada puasanya. Kira-kira gitu. Saya kira itu dulu lah ya. Terima kasih. Ada waktu lagi nih. Ada mau tanya jawab nggak kira-kira? Ya silakan. Silakan Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya yang sangat memberikan inspirasi. Pada kesempatan ini tadi terkait dengan tauhid dan ketaatan. Ini mungkin bicara saya pribadi Pak Ustaz ya. Saya pensiunan kan begitu, yang dulunya memang bekerja tidak di bidang agama kan begitu Pak Ustaz. Nah, sekarang ini kita saya sendiri mencoba untuk melaksanakan yang sunnah yang fardu itu kita laksanakan. Tetapi Pak Ustaz, pada saat saya misalnya buka-buka medsos gitu Pak Ustaz, ada ustaz-ustaz yang terkenal berbicara begitu, agak berbeda dengan menerima dari Pak Ustaz. Kalau saya terima dari Pak Ustaz, alhamdulillah bisa membangun diri. Tetapi pada saat saya lihat misalnya ujaran-ujaran atau tausiah-tausiah Ustaz yang di medsos itu, saya menganggap diri saya sama sekali nggak ada apa-apanya begitu Pak Ustaz, kan karena memang mereka mungkin poin-poin yang penting sekali dan yang agak ribet-ribet masuk dia sampai ke sana kan begitu Pak Ustaz, sehingga wah rupanya belum ada apa-apanya sama sekali. Padahal dengan usia kita yang lansia seperti ini kan banyak keterbatasan gitu. Kira-kira dengan menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, rekomendasinya kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Contohnya apa itu yang membuat Bapak merasa tidak ada apa-apanya itu? Contoh. Ustaz yang muda siapa yang Ustaz Adi Hidayat Ustaz. Oh. Itu Pak. Iya, apa kata beliau? Masih lumayan gitu. Tapi kalau Adi Hidayat ini kita sama sekali masih ya istilahnya kalau masih nol masih rendah sekali gitu. Kemarin kira-kira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya maklum, Ustadz Adi Hidayat itu orang cerdas Pak, pintar. Mana ada yang la syakka fi, nggak ada yang meragukan kepintaran beliau. Insya Allah beliau menjadi orang yang bermanfaat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara melihatnya kan bisa dengan berbeda hal Pak. Makanya untuk membaca seseorang tidak bisa dengan satu kacamata. Seorang ibu punya 3 anak. Yang satu anaknya pemarah, yang satu anaknya tukang merajuk, yang satu anaknya sangat rasional. Dan seorang ibu ini begitu dia sudah paham tipe anaknya, sama kasih sayangnya, tapi berbeda cara memperlakukannya. Kepada yang mudah merajuk, dia mengecilkan suara agar tidak mudah tersakiti hatinya. Kepada yang mudah marah, dia nggak mau melakukan sesuatu yang melahirkan amarah. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, saya mau katakan juga begitu. Kita membaca diri kita pakai perspektif apa? Dan ingat, Allah juga akan melihat kita juga tidak dengan cara perspektif yang sama dengan kita lihat. Wah, itu kalau mau baca hadis Uspuriyah, saya kira masyhur ini riwayat ini, walaupun kitab Uspuriyah itu kan udah azan ya? Debatable ya. Ya, debatable apakah dia hadis apa dia riwayat, tapi kitab Uspuriyah ini dibaca di semua pesantren-pesantren tradisional. Itu 2 orang, yang satu abid ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah saya kira udah paham semua nih ya. Merasa bahwa banyak kali ibadahnya udah, dia bercita-cita satu hari mau buat jahat lah. Dengan logika yang dia bangun, masa dosa satu bisa menggugurkan banyak pahala, kira-kira gitu. Manalah mungkin ya kira. Nah, yang ahli maksiat juga berpikir begitu. Aduh, aku ini udah jadi ahli neraka ini, kira-kira gitu. Paling enggak, kalaupun masuk neraka adalah pahalaku sedikit, maka dia bertaubat. Di hari yang sama melakukan yang baik berbuat jahat, yang jahat taubat. Lalu bencana alam. Dua-duanya mati. Dalam riwayat itu disebut yang ahli ibadah, abid itu tidak terbuka kepadanya pintu surga. Yang ahli maksiat justru terbuka kepadanya pintu surga. Saya kasih kesimpulan, jangan dibaca case ini, dan bisa juga sama case ini kepada kita. Tapi yang meriwayatkan ini ingin mengatakan bahwa tidak berhasil kita membaca cara Allah menilai kita secara teknis, tidak bisa. Pakai metode apapun nggak pandai kita membacanya. Maka karena tidak ada metodologi yang bisa menganalisa itu, maka kita harus baik sangka kepada semua apa yang kita kerjakan, selama yang kita kerjakan itu memenuhi 2 unsur. Unsur 1 amar ma'ruf, unsur 2 nahi mungkar. Selesai. Disitulah makna husnul
khotimah. Nanti ingatkan saya kapan saya masuk lagi sini, saya akan cerita tentang ada namanya irfani. Jadi ada irfani, ada namanya akhlaki. Irfani inilah dia ruang yang itu tadi, Pak. Ruang yang itu tadi. Udah masuk waktu ya? Terima kasih ya. Kita akhiri dengan doa. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.